sempat DM, bukan barusan banget sih, hari ini, tapi aku baru sempat benar-benar baca hari ini. Ada satu followers aku yang DM nanya, "Kak, aku pernah diselingkuhin, perlu nggak sih aku maafin dia?" Dan somehow pertanyaan itu ngingetin aku, pertanyaan itu mengingatkan aku dengan apa yang sebenarnya pernah aku alamin juga beberapa tahun yang lalu, ketika salah satu mantan pasangan aku tuh aku pernah diselingkuhin 2 kali dengan orang yang sama, total 3 kali lah dengan orang yang berbeda, tapi 2 kali dengan orang yang sama. Oke, pertanyaannya menarik ya. Perlu nggak sih orang yang nyelingkuhin kita atau orang yang jahatin kita itu dimaafin? Mungkin kalau versi aku yang dulu, aku akan mikir kayak, what for? Dia udah jahatin gue, kalau udah nyakitin gue, terus kenapa? Tapi jujur kalau kalian tanya versi aku yang sekarang, aku akan jawab, ya udah maafin aja. Pasti kalian bisa. Aku yakin orang yang nanya aku tuh pasti bisa untuk memaafkan juga, pasti ujung-ujungnya. Walaupun mungkin butuh waktu, butuh efforts, butuh usaha, butuh tenaga, dan mungkin butuh nangis-nangis dulu, butuh momentum buat nangis-nangis, butuh momentum buat rilis. Tapi pasti bisa sih. Kenapa? Karena satu hal yang aku pelajari, kejadian ketika aku diselingkuh itu terjadi di sekitar tahun 2015 ya. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 2000 ya bentar. Itu aku belum makan, nggak apa record dulu sebentar. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 2015 dan aku bisa bilang 2017 menjelang 2018. Dan saat itu mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami kasus yang sama atau situasi yang sama dengan apa yang aku alami. Ketika ibaratnya kita misalnya diberikan treatment yang gak enak, akan ada momen dimana kita mungkin berpikir kayak, I deserve this, apa gue salah apa sih? Atau emang gue pantas ya terima ini? Atau emang gue pantas menerima atau mendapatkan perlakuan sedemikian rupa? Because that's exactly what I was feeling. Itu apa yang aku rasain. Mungkin ada teman-teman yang pernah melewati situasi atau momen yang sama, yang akhirnya kalian belajar, terutama teman-teman yang mungkin sudah aware, atau teman-teman yang juga sudah berbandingkan secara spiritual, yang sudah paham makna dan pentingnya healing. Kalian paham kalau memaafkan itu sebetulnya bukan untuk kita menoleransi, bukan untuk kita menoleransi perilaku jahat dari orang lain atau menoleransi kesalahan orang lain, tapi untuk kita sadar kalau kita berhak untuk bebas. Satu hal yang aku sadari setelah proses itu, sebetulnya yang sulit itu bukan untuk maafin orang yang nyakitin kita, tapi yang sulit itu adalah sadar kalau kita juga butuh memaafkan diri kita sendiri. Dulu tuh kondisinya lebih sulit buat aku untuk bilang kayak, okay, it's not my fault, it's not your fault, Stephanie, it's not your fault, bukan salah kamu. Dan mungkin memang itu perlu kejadian sedemikian rupa supaya aku juga bisa belajar, supaya aku bisa belajar gimana cara mencintai, supaya aku bisa belajar gimana cara memaafkan, supaya aku bisa belajar gimana cara menerima orang lain dengan tulus. Dan mungkin aku juga perlu belajar gimana cara setting boundaries, supaya kalau aku sayang atau peduli dengan seorang nggak bucin yang bodoh banget gitu lah. Bukan berarti kita nggak boleh bucin, bukan berarti kita nggak boleh sayang, tapi ada masanya kita perlu paham. Dan ini yang aku pelajari melalui prosesnya. Sebelum kita bisa mencintai orang lain semaksimal mungkin, kita harus belajar pentingnya mencintai diri kita sendiri, pentingnya menerima diri kita sendiri. Dan kalau kita nggak bisa sepenuhnya sayang, nggak bisa sepenuhnya peduli sama diri kita sendiri,
sakit. Kenapa aku bilang sakit? Karena itu akan mudah banget buat kita merasa seakan apa yang kita lakukan pada akhirnya ya seakan kita lakukan untuk cari validasi dari orang lain. A second, I got distracted. Ketika kita memaafkan, apakah artinya kita harus memaksakan diri untuk berinteraksi dengan subjeknya atau orang yang udah nyakitin kita? I'm not interacting with the people who hurt me. I'm not interacting with my ex anymore. Aku rasa ini ada kaitan juga dengan menciptakan batasan sehat ya, supaya kita juga bisa setting boundaries, kita bisa protect ourselves, kita bisa ngelindungin diri kita sendiri, dan kita tahu siapa orang-orang yang mungkin perlu kita prioritaskan dan siapa yang tidak. Dari apa yang aku pelajari sejauh ini juga, sebetulnya ketika kita memaafkan itu artinya kita reclaiming our own power. Kita mengambil kembali power atau kontrol yang kita miliki untuk menentukan, untuk mengarahkan hidup kita sebetulnya mau dibawa kemana. Apakah kita mau misalnya letting our experience atau mengizinkan ini. Aku tahu banget gimana rasanya kita ngerasa kayak pengen ngelakuin ini atau pengen ngejalanin itu, pengen coba ini, pengen coba itu, tapi banyak banget yang kita nggak berani coba karena satu, takut apa yang udah kejadian di masa lalu pulang lagi. Dua, kita ngerasa nggak worth it. I've been there too, I've really been there too. Aku ngerasa ada satu momen, walaupun saat ini jujur aku lagi memilih untuk single karena banyak banget harapan, mimpi, keinginan yang pengen aku masih coba, yang aku masih mau coba. Tapi ada masanya dimana aku rasa kayak, oh apa jangan-jangan gue nggak pantas buat coba ini, atau gue nggak pantas buat ngelakuin ini, atau gue nggak pantas buat ngelakuin itu, atau gue memang nggak pantas buat sayang, atau gue memang nggak pantas buat menjalin hubungan asmara yang baik, atau gue memang gue pantas diselingkuhin, bla 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 bla. Sampai akhirnya aku tiba di satu titik, itu semuanya ada di mindset, itu semuanya ada di pikiran. Dan kalau aku terus-menerus mengizinkan diriku menyimpan atau pegang victim mentality atau mindset korban terus, yang ada bukannya gue bahagia, malah gue stres berkelanjutan. Dan itu sebetulnya adalah salah satu trigger buat depresi aku di masa lalu. Ketika aku berpikir bahwa I'm lacking of this, I'm lacking of that, I let other people's judgments, I let my past experiences shape me to be somebody that I'm not. Kayak sampai akhirnya aku tiba di titik aku mikir sia-sia banget hidup gue kalau misalnya yang gue lakuin dibandingkan gue cuma betul-betul kasih kesempatan buat diri gue betul-betul hidup, tapi I keep letting myself ditarik ke pengalaman atau ke memori yang udah lewat. Dan aku bisa bilang ke teman-teman teknik-teknik self healing seperti TAT, Ho'oponopono, journaling, terus hipnoterapi itu banyak banget yang udah ngebantu aku. Dan terutama self acceptance, penerimaan diri. Dan belajar buat jatuh cinta, belajar buat terima diri kita sendiri, termasuk memaafkan. Sama seperti aku bilang tadi, menurutku sih memaafkan orang yang pernah nyakitin kita, memaafkan orang yang pernah nyelingkuhin kita itu penting. Bukan untuk kita kasih kesempatan buat mereka kembali. Karena kalaupun mungkin nanti pada akhirnya kalian memang masih ada pelajaran atau masih ada karma yang perlu diselesaikan, mau kamu menghindar gimana pun pasti Tuhan akan kasih jalan supaya kalian ketemu lagi sampai lessons-nya atau pelajarannya benar-benar diambil, sampai lessons-nya atau pelajarannya benar-benar kamu petik. Tapi kalau misalnya kamu terus kabur atau kita terus kabur dari luka, atau kitanya denial kalau kita luka, I've been there too, I've really been there too. Aku pernah berulang kali berusaha kabur dari luka, dan jatuhnya aku kaburnya ke trigger warning, self harming.
dan aku juga kaburnya ke trigger warning lagi, overindulgence di substance, which is alcohol saat itu beberapa tahun lalu, 5 years ago maybe, atau ya mungkin 5-6 tahun lalu. Satu sih aku masih jauh lebih muda. No, anyways, aku nggak bisa menggurui kalian atau aku nggak bisa maksa kalian juga untuk harus ngikutin jejakku. Jangan sampai kalian jatuh ke lubang misalnya overindulgence, atau jangan jatuh ke lubang self harming atau selfish, karena aku tahu rasanya musuh terbesar kita itu pada akhirnya dalam hidup itu bukan orang lain, tapi pikiran negatif kita, ketakutan kita, trauma masa lalu kita, insecurity kita. Itu yang benar-benar beban yang kalau bisa diangkat gitu loh. Dan pada akhirnya kita nggak bisa menuntut orang lain buat ngangkat itu buat kita. Yang bisa ngelakuin atau yang bisa take control of our own life, yang bisa angkat itu untuk diri kita sendiri. Dan butuh waktu dan butuh proses banget. Sampai pada akhirnya aku yakin kalian yang nonton ini, karena aku set intentions dari awal kita rebranding, aku set intention siapapun yang kembali dan masuk dalam keluarga jiwaku itu adalah orang-orang yang mungkin memang ditakdirkan Tuhan buat masuk dalam keluarga jiwa, orang-orang yang memang ditakdirkan Tuhan untuk mungkin belajar dari ceritaku, dan aku juga belajar dari kalian, dan kita bisa selalu sama-sama saling memberkati. Dan aku yakin karena kalian bagian dari keluarga jiwa, kalian bagian dari soul family aku, kalian juga kuat kok. Aku yakin sebetulnya nggak ada orang yang lemah, nggak ada orang yang ditakdirkan buat sial. Orang yang mungkin belum belajar atau masih menunda proses belajarnya banyak, and it's okay. Ada yang namanya divine timing. Aku percaya banget sama yang namanya divine timing, tapi kita nggak bisa cuma nunggu divine timing doang. Ada masanya dimana kita harus memberanikan diri untuk step out of our comfort zone dan ya do something for your own sake. Kalian tahu gak, sebelum aku rasa perlu makan karena makananku sudah mulai dingin ya. Satu momen yang akhirnya jadi momentum atau point of no return, titik balik dimana aku ngerasa kayaknya gue nggak bisa gini terus deh. Itu sebetulnya selain karena dulu aku pernah sampai ke psikolog, aku sampai ke psikiater, dimana mahal ya, dan saat itu obat-obatku nggak di cover oleh BPJS, dan aku belum pakai asuransi yang sekarang, dan aku nggak akan mention karena aku nggak di endorse. Tapi point of no return itu aku ada point of no return buat kota titik dimana aku sadar aku harus berubah. Itu adalah satu, kalau pakai bahasa aku sendiri ya, satu, gue pengen waras. Dua, gue pengen bahagia. Tiga, aku rasa umurku sekarang 26 tahun, mau menuju 27 tahun. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita untuk kembali ke surga. Ibaratnya kita nggak tahu kapan kita mati. Dan kita nggak tahu besok akan kejadian apa. Mungkin besok aku bisa ketemu kayak Park Bo Gum, atau aku ketemu Lee Dong Wook, atau aku ketemu dengan Prince Charmingku, atau aku ketemu siapapun. It's not only about romance. Nah, Tuhan yang aku pelajari adalah cinta itu bukan hanya tentang cinta romantis. Ada cintanya Tuhan, ada cintanya semesta, ada cinta dari diri kita sendiri buat diri kita sendiri yang sebetulnya seindah itu dan sekuat itu, sepowerful itu. Tapi satu yang aku sadari adalah cinta itu betul-betul memulihkan. Cinta itu memulihkan, cinta itu menguatkan. Memang ketika kita sebetulnya mengizinkan cinta untuk datang, hanya ketika kita mengizinkan cinta untuk datang. Ngomong apa sih gue? Udah deh, itu dulu ya. Bye bye. God bless. I love you.